Ayat 34 ini adalah masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Kalau ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Allah ingin membuat seorang khalifah, kemudian diberi ilmu yang luar biasa, mengetahui nama-nama sekaligus fungsinya, sehingga malaikat pun mengakui bahwa Adam ada keutamaan khusus karena diberikan ilmu yang malaikat pun tidak diberikan. Nah, kemudian ayat ini karena diawali oleh wa melanjutkan kisah berikutnya, atau ada munasabah langsung dari ayat sebelumnya, yaitu sama-sama melanjutkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Wa id qulna lil malaikah. Tadi sudah dijelaskan ketika ada kata wa'id, maka itu singkatan dari dan ingatlah ketika waktu itu. Karena id asalnya wadkur id hina atau wadkur id wakti, dan ingatlah ketika masa itu. Jadi dengan diawali dengan wa'id ini, Allah mengajak kepada kita bahwa untuk mengingat peristiwa dulu yang sangat jauh sekali dari masa sekarang ini. Tapi berkat Al-Quran, Allah yang maha mengetahui yang gaib itu, masa lalu jutaan tahun pun Allah berikan langsung informasinya melalui Al-Quran. Masya Allah ibu ya. Nah, dan waktu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginformasikan bahwa ada peristiwa masa itu. Apa tujuannya? Untuk dijadikan pengajaran kita saat ini, untuk dijadikan pengajaran dulu di masa Rasulullah dengan para sahabatnya. Kalau sekarang agar dijadikan pengajaran kepada kita dari hikmah kisah Nabi Adam alaihi salam ini. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Insyaallah kita akan sama-sama bahas. Wa id qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami telah berkata atau berfirman kepada para malaikah, usjudu li Adam. Apa yang Allah katakan yaitu berupa perintah. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di sini dikatakan bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini adalah berupa sujud tahiyatan wa ta'diman, ya. Penghormatan dan pengagungan, bukan sujud ibadah. La sujuda ibadatan, bukan sujud berupa ibadah. Kalau ada yang suntangan, bu ya, kepada orang tua boleh. Kan bukan sujud beribadah. Ada memungkukan tangan kalau dulu di Sunda ya, permisi ya. Sekarang masih begitu enggak ya anak-anak sekarang ya? Jarang kayaknya ya. Karena ada pemahaman yang enggak boleh suntangan sama orang tua, sama guru, ya kan? Karena takutnya berlebihan, ya enggak gitu kan. Ini sebagai penghormatan, Bu ya, penghormatan. Di Al-Qur'an itu ada dua, hamba sujud kepada hamba, bukan kepada Allah. Pertama ini kisah malaikat sujud kepada hamba yang lain, itu kepada Adam. Yang kedua, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersujud kepada Nabi Yusuf di Mesir. Ada di surat Yusuf. Sama, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan dan permohonan maaf. Karena waktu itu sudah membuang Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf di Mesir diberikan kedudukan yang luar biasa, menjadi bendahara umum di negara Mesir yang kaya raya waktu itu, maka Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Dan kemudian untuk penghormatannya saudaranya dan berterima kasih, mereka sujud. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sujud kepada Nabi Yusuf. Itu ada dua, Bu ya. Itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ta'diman. Tahiyatan wa ta'diman, itu Bu ya.
Fasajadu illa iblis. Maka mereka sujud. Fi'il madi kan, maka mereka telah sujud, melakukan sujud. Mereka siapa ya? Para malaikat. Illa nah baru disebut illa iblis, kecuali iblis. Sebelumnya iblis memang tidak disebut karena memang iblis itu bagian dari gaulnya dengan para malaikat gitu kan kalau dibahasakan bebas. Tapi jenisnya bukan jenis malaikat gitu. Tapi bersama-sama dengan malaikat. Dulunya taat, Ibu. Dulunya taat dan namanya bukan iblis. Dulu namanya ada yang mengatakan Azazil. Dulu taat. Tapi ketika dia disuruh sujud kepada Adam, mulai dia aba wastakbar. Dia enggan, dia menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Dia sudah berani menolak perintah Allah. Kenapa? Wastakbar, dan dia merasa besar. Katanya kan apa, Bu? Besar. Istakbar berarti merasa besar. Jadi dia merasa besar karena dia ayat lain dia katakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia Adam. Ketika dia ditanya kenapa enggak mau sujud, maka jawaban dia ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau aku ciptakan dari api ya Allah, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi menurut dia api itu lebih mulia dibanding tanah, kayak gitu. Maka dia merasa besar, gengsi gitu, Bu. Nah, gitu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya kadang-kadang status sosial ya, Bu ya. Kadang-kadang kita membuat gap, membuat benih-benih kesombongan. Ilmu juga apa ya? Saya kan S3, masa belajar kepada S doger ketemu aja ya. Saya kan menguasai ilmu ini, masa saya harus ini itu, nah gitu ya. Itu. Maka kenapa iblis yang dulunya ajaji diusir dari surga, yaitu tadi ana khairum minhu. Ya. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena apa? Karena ada sifat wastakbar. Jadi sehingga dia berani menolak perintah Allah karena gengsi. Gitu ya. Apa pengajarannya? Ya pengajarannya kita jangan seperti itu. Jangan ada sifat ananiyah. Ananiyah itu akan tumbuh kepada organisasi, kelompok. Jadi ananiyah merasa kelompoknya paling benar. Itu ananiyah. Ana khairum minhu. Kelompok saya paling bagus daripada kelompok dia. Kelompok saya yang paling sunnah. Oh, nggak boleh lah ya. Kelompok saya yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan, Bu ya. Ahlu sunnah wal jamaah kira-kira siapa aja, Bu, di kita? Jadi jangan ada mengklaim hanya kelompoknya satu-satunya Ahlussunnah wal Jamaah. Semua organisasi Islam insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah selagi mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya, mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari Persis, ya, mau dari Al-Irsyad, mau dari Hidayatullah, selagi dan tidak ikut organisasi pun sekalipun, selagi dia mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya, itulah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan diklaim sama satu atau segelintir kelompok saja, Bu ya. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat terakhir, wa kana minal kafirin, dan dia iblis itu termasuk
kafir. Jadi iblis itu karena menolak dan enggan termasuk orang-orang kafir. Termasuk golongan kafir. Berarti sifat pembangkangan, sifat menolak perintah Allah dan merasa besar itu termasuk sifat yang kita dikategorikan termasuk orang-orang kafir. Ya. Jadi kafir itu bukan berarti kita pindah agama saja. Tapi kalau kita punya sifat ini dikategorikan orang-orang kafir. Karena dulu iblis bukan agama Yahudi ya. Ya, belum ada. Nah, tapi disebut orang golongan kafir. Maksud di sini adalah membangkang, ingkar kepada perintah Allah dalam hal disuruh sujud. Berarti apa yang kita bisa ambil pelajaran? Ya, kita harus samina wa atona dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perintah ini ya kita lakukan saja ya. Samina wa atona. Karena perintah itu pada prinsipnya ada hikmah kebaikan di belakangnya, walaupun kita belum mengetahui hikmahnya apa. Dan kemudian larangan pun ternyata semua larangan yang diharamkan adalah buruk. Walaupun kita belum begitu tahu apa hikmah, apa alasan ilmiahnya. Nah, tapi maka kita harus pahami. Ketika kita disuruh wudu, sementara kita mohon maaf kentut, ya, kenapa kentut yang dibasuhnya wajah, ya kan? Nah, maka kita samina wa atona. Kita terbatas pengetahuan itu, tapi secara ilmiah pasti ketemu, ya. Tapi kita kembalikan saja karena kita adalah ta'abud. Itu penghambaan kita kepada Allah. Selesai. Ini mah ta'abud saja. Kalau kita belum tahu hikmahnya, ini adalah penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita dilarang makan babi al-khinzir, sudah banyak lah ada. Ternyata secara ilmiah al-khinzir itu banyak bibit penyakit karena makanannya jorok, ya, apa saja dimakan sama dia, ya kan? Tapi ilmiah nggak cukup, Bu, karena ada lagi, mohon maaf, orang-orang sono kulitnya putih-putih, bersih-bersih, makanannya babi. Kalau kita terlalu ilmiah juga agak ini, maka kembalikan ke ta'ambud, ya, kita berpenghambaan saja. Kita dilarang makan babi, sudah. Samina wa atona. Jangan wastakbar. Jangan membangkang atau wastakbar dalam artian saya belum tahu ilmiahnya, nggak mau gitu kan? Nah, kalaupun tahu ilmiahnya itu tadi nanti ada ilat, ada alasan kenapa yang orang-orang sana makan babi putih-putih. Saya hitam, Bu, ya. Ya kan? Sehat-sehat, ya kan? Nah, gitu, itu tipu daya. Nah, gitu. Allahu a'lam.